Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sudah siap untuk kita memulai pelajaran kali ini? Sudah siap, Pak. Baik, sebelumnya jadi katanya kita sudah siap untuk memulai pelajaran pagi ini, tapi saya lihat di kelas masih duduknya masih acakam seperti ini. Bagaimana kita belajar dengan nyaman kalau seperti ini? Jadi coba tolong rapikan tempat duduk masing-masing, duduk yang rapi. Iya, Pak. Lihat sampah yang ada di sekitar bawah tempat duduk, di bawah tempat duduk itu untuk dipungut, lalu buang ke tempat sampah atau keluar. Jadi kalau sudah bersih, Pak minta satu yang kita dalam doa. Yang bersedia saja. Kalau tidak ada yang bersedia, Pak tunjuk sendiri mungkin. Oke, jadi. Selesai. Ya, lebih baik. Hari ini siapa yang sudah tahu siapa yang mengerti apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Belum, Pak. Jadi kalau belum, Pak minta tolong dua orang untuk bantu Pak mengerjakan ini di Pak.
seperti yang adik-adik lihat di papan ini, pembelajaran kita pada hari ini tentang perkembangan model atom. Perkembangan model atom. Dan tujuan yang akan kita cari pada hari ini yaitu ya, jadi tujuan yang kita capai pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami perkembangan model atom. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui kelebihan dan kelemahan pada setiap teori atom. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui partikel dasar atom. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan 3 partikel dasar atom. Jadi yang adik-adik ketahui tentang atom coba yang adik-adik ketahui tentang materi atom ini adalah apa? Coba adik-adik memberi sedikit penjelasan tentang atom. Kita coba perhatikan pada gambar yang ada di depan. Ya, jadi gambar yang ada di depan ini merupakan gambar atom sesuai penemuan para ahli dan juga sesuai mekanika kuantum atau atom modern yang sekarang.
Jadi yang pertama atom yang ditemukan Dalton. Jadi seperti ini gambar atom yang ditemukan oleh Dalton. Jadi atom yang ditemukan Dalton ini seperti bola, seperti bentuk bulat seperti bola dan tidak memiliki muatan sama sekali. Dan menurut Dalton atomiknya berbentuk seperti sejenis bola pejar dan tidak memiliki muatan. Yang kedua, atom yang ditemukan oleh J.J. Thomson. Atom yang ditemukan J.J. Thomson ini adalah ada inti atom yang berbentuk bulat memiliki muatan positif dan di sekelilingnya tersebar elektron yang memiliki muatan negatif. Jadi atom yang ditemukan Thomson ini berbentuk seperti roti kismis. Jadi yang bulat besar ini inti atom ini adalah rotinya, sedangkan kismisnya adalah elektron yang tersebar pada kulit atom. Jadi ini adalah jenis atom yang ditemukan oleh Thomson, dan berikut ini adalah atom yang ditemukan oleh Rutherford. Atom yang ditemukan oleh Rutherford yaitu atomnya berbentuk seperti pada gambar yang ada di sini, yaitu atomnya memiliki inti atom yang pada inti atom muatannya positif dan ada elektron yang bergerak pada permukaan kulit atom. Jadi antara elektron dan kulit dan inti atom itu merupakan ruang yang hampa atau ruang yang kosong dan memiliki jari-jari dari inti ke kulit atom dan juga memiliki jari-jari pada inti atom. Yang berikut adalah atom yang ditemukan oleh Niels Bohr. Jadi atom yang ditemukan oleh Niels Bohr ini inti dari atom terletak pada pusat dan elektron bergerak mengelilingi inti atom melalui orbit yang ada. Jadi gambarnya seperti ini ada. Elektron bergerak mengelilingi inti dari atom melalui orbit yang ada. Jadi di sini ada N1, N2, N3, N4 sampai N7. Jadi N itu adalah merupakan lambang dari kulit atom, lapisan kulit atom yang mengelilingi inti atom. Sedangkan atom modern atau mekanika kuantum ini adalah jenis atom yang digunakan sampai sekarang adalah atom modern. Jadi seperti ini, yang di tengah sini adalah inti dari atom, sedangkan yang garis tebal ini merupakan tumpukan elektron yang bergerak bebas mengelilingi inti dari atom tersebut. Dan mengapa sehingga garis pada tengah ini lebih besar dari garis pada bagian luar? Jadi ini lebih besar karena diperkirakan elektron lebih banyak berada pada garis yang ini dan juga tersebar pada luar garis tersebut. Jadi sekian dari penjelasannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jika pas, Pak akan membagi kalian dalam 3 kelompok untuk kita bagi coba berhitung dari Febri sampai orang ke belakang. Dari 1, 2 dari Febri sampai ke belakang sampai ke Jen. 1, 2, 1. Sampai ke 3. 1, 2, 3, 1, 2. Ya, kalau sudah berhitung nanti duduk menurut nomor yang
ada. Jadi nomor 1 bergabung dengan nomor 1 dan nomor 2 juga bergabung dengan teman yang nomor 2. Jadi kalau sudah menurut kelompok ini Pak bagi ini dikerjakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Yang kerja diam dan tidak boleh ada ribut. Oh, bertanya. Bagaimana? Itu bagaimana? Ada kendala. Bagaimana, ada kendala? Tidak, Pak. Sudah selesai mengerjakan soal apa lagi? Sudah, Pak. Bagi sudah selesai bisa presentasi di depan. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kalau sudah bisa presentasi. Kelompok 2 Sudah, Pak. semua sudah bisa presentasi di depan. Terus gimana kalau antum mau maju berpikir tidak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan model atom. Yang pertama, model atom dalton.
yaitu model atom Dalton dan perkembangannya. Tidak semua teori atom Dalton benar, karena yang pertama yaitu model atom Dalton. Komponen apa sajakah yang terdapat dalam atom menurut pada model atom Dalton? Yang pertama yaitu Dalton hanya menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil suatu materi. Atom berupa bola kecil. Atom menurut Dalton tidak bermuatan. Yang kedua, gagasan Dalton mengenai atom. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel kecil yang disebut dengan atom. Atom-atom penyusun unsur bersifat identik atau sama dan sejenis. Yang ketiga, atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Yang keempat, senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu. Dan yang kelima, pada reaksi kimia terjadi penata-ulangan atom-atom yang bereaksi. Yaitu atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Bagaimana mungkin suatu bola kecil dapat menghantarkan listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Hal ini berarti partikel lain yang dapat menyebabkan terjadinya daya hantar listrik. Yang kedua yaitu model atom Thomson. Percobaan tabung sinar model atom Thomson. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi dasar gagasan tentang model atom yang disampaikan Thomson? Yaitu percobaan tabung sinar katode tentang penemuan elektron. Yang kedua, perhatikan metode atom Thomson berikut. Atom Thomson tersusun muatan positif yang tersebar merata dalam atom yang dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Yang ketiga, bagaimana gagasan Thomson mengenai atom? Menurut Thomson, atom berbentuk bulat di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Yang berikut yaitu model atom Rutherford. Pertanyaan pertama, komponen apa saja yang menyusun suatu atom menurut model atom Rutherford? Dari hasil eksperimennya ternyata terdapat partikel yang diteruskan, dibelokkan atau dipantulkan. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana persebaran komponen-komponen tersebut dalam atom? Di dalam atom terdapat inti atom yang dikelilingi oleh elektron, dan elektron bergerak mengitari inti atom. Yang berikut yaitu model atom Bohr. Komponen apa saja yang menyusun suatu atom menurut model atom Bohr? Dari hasil presentasi kami dari kelompok 1, kami berikan kesempatan kepada kelompok 2. Berikan aplaus untuk teman-teman. Dari kelompok 2 lagi kan berupa simpulan satu kali. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, model atom Bohr. Pertanyaannya, komponen apa saja yang menyusun suatu atom menurut model atom Bohr? Yang kedua, bagaimana persebaran komponen tersebut dalam atom? Yang ketiga yaitu bagaimana rumusan model atomik menurut Bohr. Yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan atau orbit. Yang kedua, elektron di dalam atom beredar mengelilingi inti atom pada lintasan yang dikenal sebagai keadaan gerakan yang stasioner atau tetap dengan tingkat energi yang dinyatakan dengan N atau bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan atau orbit. Elektron di dalam
atom beredar mengelilingi inti atom pada lintasan yang dikenal sebagai keadaan gerakan yang stasioner dengan tingkat energi yang dinyatakan dengan N bilangan bulat positif. Sepanjang elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan konstan, sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Penyanyi berikut. Konsep orbit muncul pada teori atom Bohr. Menurut Bohr, orbit adalah lintasan elektron yang bergerak mengelilingi atom. Jika terdapat lintasan, menurut kalian dapatkah kita menentukan secara pasti posisi elektron? Jelaskan jawabanmu. Yang kedua, bagaimana rumusan model atom berdasarkan mekanika kuantum? Jawabannya, yang pertama tidak dapat mengetahui kedudukan elektron secara pasti. Jawaban yang kedua, tidak mungkin menentukan kecepatan sekaligus posisi elektron dalam ruang secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menentukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Sekian dari presentasi kami. Baik, berikan aplaus kepada kelompok kedua. Lanjut kelompok ketiga yang ada. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang partikel dasar yang berkaitan dengan penemuan elektron, penemuan proton, dan penemuan neutron. Yang pertama, penemuan elektron. Melalui eksperimen dengan tabung sinar katode, Joseph John Thomson berhasil menemukan berkas partikel yang bermuatan negatif. Yang kedua, penemuan proton. Eugene Goldstein melakukan eksperimen menggunakan tabung sinar katoda yang sudah dimodifikasi, yaitu dengan memberi lubang-lubang pada lempeng katoda. Yang ketiga, penemuan neutron. Eugene Goldstein melakukan eksperimen menggunakan tabung sinar katoda yang sudah dimodifikasi, yaitu dengan memberi lubang-lubang pada lempeng katoda. Penemuan Goldstein didukung dengan penelitian Ernest Rutherford, yaitu penembakan partikel alfa pelat emas yang sangat tipis. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk yang ketiga. Jadi tadi presentasi itu tentang model pengembangan dari atom yang ditemukan pertama oleh Thomson. Dari kesimpulannya seperti ini, atom yang ditemukan oleh Thomson ini bukan hanya sekedar bentuknya seperti ini, tapi terus berkembang seperti gambar yang atom yang ditemukan Thomson, juga Rutherford dan Niels Bohr, hingga ditemukan atom mekanika kuantum atau atom modern. Dan pada dasarnya partikel-partikel kasar penyusun atom itu terdiri dari proton, elektron, dan juga neutron. Jadi proton ini muatannya positif dan elektron ini muatannya negatif, dan sedangkan neutron itu muatannya netral. Jadi sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga itu nanti teman-teman nanti ada yang sampai rumah tolong kerjakan tugas untuk ini. Ya, Pak. Tolong baca tentang struktur atom dan pembelajaran kita minggu depan. Ya Pak. Sekian kembali pada ini. Sampai besar untuk kita tolong pemimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang, mari kita mengatur
berjalan dengan baik. Tiba saatnya kami akan pulang dalam rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menjaga melindungi kami dari tempat ini hingga tiba dalam rumah kami dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat pertemanan sampai sini saja cukup. Sampai sini saja. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siap. Cari-cari tadi apa? Puas apa? Ya, selamat siang semua. Siap.